Hai, halo, berjumpa lagi dengan saya Lila di perkuliahan dari mata kuliah kewirausahaan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Oke, memasuki pertemuan kedua kita, ada baiknya kita mereview kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama kita kemarin. Pada pertemuan pertama kita minggu kemarin, kita telah membahas tentang topik perspektif entrepreneurship. Pada pertemuan tersebut, kita mengetahui mengapa ilmu kewirausahaan menjadi penting untuk dikuasai. Setidaknya ada 4 hal kenapa menyebabkan ilmu kewirausahaan wajib untuk dikuasai. Pertama, tantangan teknologi modern. Kedua, jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Ketiga, persaingan global. Dan keempat adalah bonus demografi. Munculnya teknologi modern telah banyak menggantikan peran manusia. Kalau rekan-rekan mahasiswa ingat, hal itu telah dimulai sejak revolusi industri pertama, ditandai dengan munculnya mesin uap pada awal abad ke-18. Saat itu, di Inggris banyak industri tekstil yang awalnya dibuat menggunakan tenaga manusia, beralih menggunakan mesin uap untuk mesin tenunnya. Produktivitas langsung meningkat dan harga kain turun drastis. Namun, akibatnya perusahaan tekstil yang masih menggunakan tenaga manusia banyak yang tutup dan tidak dapat lagi bersaing. Pengangguran di Inggris meningkat pesat saat itu. Revolusi industri kedua juga memiliki dampak yang mirip, di mana tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Dan ditemukannya pula model lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Pada masa tersebut, meski dari segi lapangan pekerjaan dampaknya tidak sebesar revolusi industri pertama, namun cukup mempengaruhi. Revolusi industri ketiga dengan masuknya komputer dan mengubah industri menuju automation. Jumlah karyawan di perusahaan berkurang dan biaya produksi turun drastis dengan adanya mikroprosesor yang digunakan di dalam industri. Dan sekarang kita memasuki era revolusi keempat yang sering disebut dengan Industri 4.0. Era ini ditandai dengan proses industri yang menggunakan Internet of Things atau IoT. Ketika sensor dipasang di mesin-mesin, sehingga mesin bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia. Proses dengan menggunakan IoT akan menghemat biaya yang cukup besar sehingga biaya produksi akan turun drastis. Perkembangan teknologi benar memberikan dampak terjadinya pengangguran karena menghilangkan beberapa pekerjaan. Tetapi rekan-rekan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dengan teknologi pula lahirnya pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Alasan lainnya kenapa ilmu kewirausahaan menjadi penting untuk dipelajari adalah karena tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi. Artinya, saat ini tidak cukup banyak perusahaan yang bisa menampung seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Ditambah lagi dengan persaingan global, di mana kompetisi menjadi semakin lebih sulit. Oke, karena itulah kewirausahaan penting untuk dikuasai. Diharapkan dengan menguasai ilmu kewirausahaan, para lulusan perguruan tinggi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lalu, apa definisi atau arti dari entrepreneurship atau kewirausahaan dan entrepreneur? Menurut Drucker, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah kemampuan kreatif, inovatif yang dijadikan dasar, kiat, sumber daya untuk mencapai peluang menuju sukses. Sementara entrepreneur adalah seseorang yang mengkombinasikan sumber daya, tenaga kerja, material, dan aset-aset lainnya sehingga nilainya menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Seorang entrepreneur juga erat kaitannya dengan penciptaan produk dan melakukan inovasi. Pertanyaannya, apakah seorang penjual pulsa atau penjual sate juga bisa dikatakan sebagai seorang entrepreneur? Jika penjual sate atau penjual kuota internet tersebut hanya berorientasi pada profit tanpa melakukan inovasi serta tidak membangun sistem sehingga
bisnisnya berjalan berkelanjutan dan dalam jangka panjang, maka ia hanyalah seorang pedagang dan belum dikatakan sebagai seorang entrepreneur. Nah, rekan-rekan mahasiswa, dalam ilmu kewirausahaan, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif menjadi sangatlah penting. Kita dapat belajar dari perusahaan-perusahaan raksasa yang kini tumbang atau bahkan menghilang karena terlambat melakukan inovasi atau bahkan keliru dalam melakukan inovasi. Untuk hal ini, rekan-rekan telah membahasnya dalam tugas individu dalam pertemuan pertama kita kemarin. Lalu, apa saja karakter dari seorang entrepreneur atau biasa disebut dengan entrepreneurial mindset? Setidaknya ada 7 karakter dari seorang entrepreneur. Pertama, action oriented. Kedua, berpikir simple. Ketiga, selalu mencari peluang-peluang baru. 4, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. 5, hanya mengambil peluang yang baik. 6. Fokus pada eksekusi. Dan 7. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Nah, itulah preview materi kita pada pertemuan minggu kemarin. Apakah kalian sudah siap untuk memasuki topik kita yang kedua? Jika sudah, silakan persiapkan diri, lalu bacalah seluruh link yang telah ada di e-learning kalian. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap diskusi dan tugas. Selamat belajar dan tetap semangat!